Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dari kelas ACA 23. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Anidatil Maulina, NPM. Dan saya Helmi Anu Munawaro, NPM. Di sini kami akan mereview hasil analisis artikel kuantitatif dengan judul pengaruh akuntabilitas, transparansi publik, serta fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah, yang ditulis oleh Syawaludin Hamdah dan Nur Handayani pada tahun 2021. Hasil analisis dari artikel kami itu ada 5 pembahasan. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Pembahasan yang pertama mengenai analisis latar belakang, yang mana isinya itu ada rangka konseptual. Rangka konseptual dari artikel kami yaitu, penelitian ini menggunakan agensi teori sebagai dasar pemikirannya, yang mana agensi teori ini menggambarkan hubungan antara prinsipal atau masyarakat dan juga agent yaitu pemerintah. Kemudian prinsipal memberikan kepercayaan kepada agent untuk mengelola sumber daya publik agar hubungan tersebut berjalan baik. Dibutuhkan transparansi publik, akuntabilitas publik, serta fungsi pemeriksaan intern sebagai mekanisme pengawasannya. Ketiga faktor tersebut itu berperan penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah, karena melalui transparansi, akuntabilitas, dan juga pengawasan internal, pemerintah itu dapat bekerja secara lebih efektif dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Kemudian pembahasan yang kedua mengenai definisi operasional variabel penelitian dan pengukuran, yang mana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer melalui kuesioner. Akuntabilitas publik itu merupakan variabel pertama ataupun X1 dari judul tersebut, yang mana definisi dari akuntabilitas publik itu merupakan, dan variabel yang kedua yaitu transparansi publik yang dijadikan sebagai X2-nya dan didefinisikan sebagai. Kemudian variabel yang ketiga yaitu fungsi pemeriksaan intern, yang mana definisi dari fungsi pemeriksaan intern di sini yaitu, dan variabel Y dari judul tersebut yaitu kinerja pemerintah daerah, yang mana didefinisikan sebagai. Kemudian poin yang ketiga yaitu mengenai gap dan juga motivasi penelitian. Penelitian ini mengidentifikasi ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu yang mana sudah dilakukan oleh Suryani pada tahun 2015 dan Asrida tahun 2012, yang mana ia menemukan akuntabilitas publik itu berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah. Peneliti terdahulu yang kedua yaitu Novatiani et al. Pada tahun 2019 yang menyatakan transparansi publik itu berpengaruh positif, sedangkan beberapa penelitian lain tidak menemukan pengaruh yang signifikan. Lalu yang peneliti terdahulu yang ketiga yaitu Ratnawati dan Arnold tahun 2011 serta Jitmau et al. Tahun 2017 yang menemukan bahwasanya fungsi pemeriksaan intern berpengaruh positif tetapi belum konsisten di berbagai daerah. Lalu motivasi peneliti adalah menjelaskan kembali hubungan dari ketiga faktor tersebut terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya di kota Surabaya, dengan mempertimbangkan adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya dan meningkatkannya tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang akuntabel dan transparan. Lalu pembahasan yang keempat yaitu kontribusi penelitian. Kontribusi penelitian yang dilakukan oleh penulis di sini itu ada 3, yaitu Pembahasan yang kedua yaitu analisis literatur dan pengujian hipotesis, yang berisikan 3 poin yaitu, yang pertama yaitu teori utama. Agensi teori menjadi landasan utama dalam penelitian ini. Teori ini menjelaskan hubungan antara prinsipal atau masyarakat dan agen SKPD atau pemerintah, di mana pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik secara transparan dan akuntabel. Lalu yang kedua yaitu penelitian sebelumnya. Artikel merujuk beberapa penelitian terdahulu yang relevan, antara lain Suryani tahun 2015 menemukan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Kasus Kabupaten Wajo. Yang kedua, Asrida tahun 2012 menunjukkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Yang ketiga yaitu Novianti et al. Tahun 2019 membuktikan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah.
Yang keempat, Ratnawati dan Arnold tahun 2011 serta Jitmau et al. 2017 menunjukkan bahwa fungsi pemeriksaan internal berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Yang terakhir, Hambur tahun 2019 dan Jatniko tahun 2020 juga dikutip terkait variabel serupa. Secara keseluruhan, penulis membangun hipotesis berdasarkan literatur yang menempatkan akuntabilitas, transparansi, dan fungsi pemeriksaan intern sebagai faktor penting dalam penerapan good governance. Poin yang ketiga yaitu pengembangan hipotesis. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, artikel ini merumuskan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis yang pertama yaitu dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan, yang artinya apabila kinerja pelayanan tersebut baik, itu dipengaruhi oleh adanya penerapan akuntabilitas publik yang baik dalam organisasi pemerintah tersebut. Lalu hipotesis kedua yaitu sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 yang menyatakan bahwa transparansi publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah ditolak. Pernyataan ini diperkuat karena peran transparansi kebijakan publik tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pemerintah dikarenakan tidak adanya keterbukaan anggaran terhadap masyarakat. Hipotesis yang ketiga yaitu dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa fungsi pemeriksaan intern berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Fungsi pemeriksaan intern yang baik disebabkan karena adanya kegiatan pengendalian yang matang dan adanya peninjauan kinerja secara periodik oleh instansi pemerintah. Rasionalnya, akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip good governance yang memungkinkan adanya pengawasan publik, sedangkan pemeriksaan intern berperan dalam memastikan keandalan pengendalian serta akuntabilitas internal pemerintah. Pembahasan yang ketiga mengenai analisis metode penelitian. Poin yang pertama mengenai sampel. Jadi populasi dari penelitian ini yaitu seluruh satuan kerja perangkat daerah atau SKPD di kota Surabaya. Teknik pengambilan sampelnya itu menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian kriteria sampelnya itu aparat pemerintah yang bekerja di SKPD Kota Surabaya yang mencakup kepala dinas, kepala bagian, sekretaris, dan juga staf. Dan jumlah sampel yang diambil itu ada 80 responden yang diperoleh dari 20 SKPD yang tiap SKPD tersebut diambilnya 4 orang. Lalu karakteristiknya, sampel ini mewakili berbagai jenjang jabatan dalam organisasi pemerintah daerah, sehingga hasilnya diharapkan menggambarkan persepsi kinerja dan pengawasan secara komprehensif. Poin yang kedua mengenai desain penelitian, yaitu jenis penelitiannya kuantitatif dengan pendekatan kasual komprehensif. Tujuannya adalah untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terkait. Variabel independennya itu ada 3, X1-nya akuntabilitas publik, X2-nya transparansi publik, dan X3-nya mengenai fungsi pemeriksaan intern. Dan variabel independennya atau variabel Y-nya itu kinerja pemerintah daerah. Nah, sumber datanya itu didapat dari data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan secara langsung kepada para responden. Instrumen menggambarkan persepsi kinerja dan pengawasan secara komprehensif. Poin yang kedua mengenai desain penelitian, yaitu jenis penelitiannya kuantitatif dengan pendekatan kasual komprehensif. Tujuannya adalah untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terkait. Variabel independennya itu ada 3, X1-nya akuntabilitas publik, X2-nya transparansi publik, dan X3-nya mengenai fungsi pemeriksaan intern. Dan variabel independennya atau variabel Y-nya itu kinerja pemerintah daerah. Nah, sumber datanya itu didapat dari data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan secara langsung kepada para responden. Instrumen penelitiannya itu kuesioner dengan skala Likert untuk mengukur persepsi responden terhadap setiap indikator variabel. Alat analisis datanya itu menggunakan SPSS untuk pengolahan dan analisis data statistiknya. Lalu analisis datanya itu menggunakan analisis regresi linear berganda, dan tujuan desainnya itu mengetahui seberapa besar pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan fungsi pemeriksaan intern terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah. Lalu poin yang ketiga itu metode pengujian hipotesis.
Peneliti menggunakan beberapa tahapan uji statistik untuk memastikan model regresi yang valid dan dapat dipercaya. Yang pertama itu menggunakan analisis regresi linear berganda, yaitu digunakan untuk menguji pengaruh simultan dan parsial antar variabelnya. Lalu yang kedua menguji statistik. Uji statistiknya di sini itu ada uji F atau simultan dan ada uji T yaitu uji parsial. Uji F atau uji simultannya di sini itu untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Lalu uji T-nya itu atau parsialnya itu untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Pembahasan yang keempat yaitu analisis bagian akhir yang terdiri dari dua pembahasan yaitu hasil pengujian dan hasil pembahasan. Hasil pengujian di sini memiliki 8 poin. Yang pertama, gambaran umum objek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan mendatangi secara langsung 20 satuan kerja perangkat daerah atau SKPD di Kota Surabaya yang terdiri dari 16 dinas dan 4 badan. Setiap SKPD diberikan 4 kuesioner sehingga jumlah keseluruhan kuesioner yang disebarkan sebanyak 80 eksemplar. Yang kedua yaitu uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Hasil analisis uji validitas X1, X2, X3, dan Y sebagai berikut. Seluruh item pada tabel uji validitas dinyatakan valid karena nilai signifikansi pada X1, X2, dan Y itu kurang dari 0,05 dan nilai R hitung yang didapatkan lebih besar dari R tabel. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas variabel yaitu berdasarkan tabel 5, nilai Cronbach alpha seluruh variabel lebih besar dari 0,60 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliable dan jawaban responden dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut. Yang ketiga yaitu analisis statistik deskriptif. Hasil analisis deskriptif yaitu artinya, sebagian besar responden menyatakan sangat setuju terhadap pernyataan yang diberikan. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas, transparansi, dan fungsi pemeriksaan intern di SKPD Kota Surabaya telah berjalan dengan baik dan mendapatkan persepsi positif dari responden. Lalu yang keempat ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik di sini ada uji normalitas, uji multikolenialitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang pertama yaitu uji normalitas. Hasil grafik normal probability plot juga memperlihatkan bahwa titik-titik data mengikuti garis diagonal yang menegaskan bahwa distribusi data telah memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua yaitu uji multikolenialitas. Berdasarkan hasil pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolenialitas antar variabel independen. Hal ini berarti setiap variabel bebas memiliki hubungan yang berbeda dan unik dalam menjelaskan variabel kinerja pemerintah daerah, sehingga model regresi dinyatakan bebas dari masalah multikolenialitas. Lalu yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Hasil grafik scatter plot menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar secara acak di atas dan di bawah sumbu nol tanpa membentuk pola tertentu. Pola sebaran tersebut mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga varians residual konstan dan model regresi dinyatakan layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Lalu yang kelima ada analisis regresi linear berganda. Hasil analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS ditunjukkan pada tabel berikut. Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa yang pertama, nilai konstansa sebesar 0,735 menunjukkan bahwa apabila variabel independen dianggap konstan, maka kinerja pemerintah daerah masih memiliki nilai positif sebesar 0,735 satuan. Yang kedua, koefisien akuntabilitas publik atau AP sebesar 0,507 menilai positif. Artinya, peningkatan akuntabilitas publik akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Yang ketiga, koefisien transparansi publik atau TP sebesar negatif 0,096 bernilai negatif, yang berarti semakin tinggi transparansi publik tidak serta-merta meningkatkan kinerja karena penerapan transparansi belum berjalan optimal. Yang terakhir, koefisien fungsi pemeriksaan internal atau FPI sebesar 0,404 bernilai positif. Artinya, peningkatan efektivitas fungsi pemeriksaan internal akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas publik dan fungsi pemeriksaan intern memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan transparansi publik berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Yang keenam yaitu uji koefisien determinisasi. Hasil koefisien determinisasi yaitu hasil menunjukkan bahwa nilai koefisien determinisasi sebesar 0,585 dan adjusted R sebesar 0,569 menunjukkan bahwa 58,5% variasi kinerja pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel akuntansi publik, transparansi publik, dan fungsi pemeriksaan intern. Sementara 41,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi memiliki kemampuan yang cukup kuat dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Yang ketujuh yaitu uji F atau kelayakan modal. Hasil uji F yaitu hasil menunjukkan nilai F hitung sebesar 35,694 dengan tingkat signifikansi 0,00 atau kurang dari 0,0. Yang ketujuh yaitu uji F atau kelayakan modal. Hasil uji F yaitu hasil menunjukkan nilai F hitung sebesar 35,694 dengan tingkat signifikansi 0,00 atau kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa model penelitian layak digunakan. Dengan demikian, secara simultan, akuntabilitas publik, transparansi publik, dan fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Surabaya. Yang terakhir yaitu uji T atau pengujian hipotesis parsial. Hasil uji T yaitu berdasarkan hasil uji T menunjukkan bahwa yang pertama, akuntabilitas publik atau AP memiliki nilai T hitung sebesar 5,455 dengan p-value 0,00 kurang dari 0,05 sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Yang kedua, transparansi publik atau TP memiliki nilai T hitung sebesar negatif 1,008 dengan p-value 0,317 atau lebih besar dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Yang terakhir, fungsi pemeriksaan internal atau FPI memiliki nilai T hitung sebesar 4,409 dengan p-value 0,00 atau kurang dari 0,05 sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik dan fungsi pemeriksa intern merupakan faktor dominan yang mempengaruhi kinerja SKPD, sementara transparansi publik belum menunjukkan pengaruh yang berarti terhadap kinerja pemerintah daerah. Lalu yang selanjutnya mengenai interpretasi dan pembahasan hasil, yang mana hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis yaitu akuntabilitas publik itu berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Artinya, semakin tinggi pertanggungjawaban aparat, maka semakin baik pula kinerja pelayanan publiknya. Hal ini karena pemerintah yang menjalankan prosedur dengan benar akan mencapai tujuan secara efektif, dan hasil ini sejalan dengan penelitian Suryani pada tahun 2015 dan Asrida di tahun 2012. Selanjutnya, transparansi publik itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Keterbukaan informasi belum diterapkan sepenuhnya, sehingga masyarakat belum memahami hasil pertanggungjawaban pemerintah. Hasil ini berbeda dengan penelitian Novatiani et al. Tahun 2019 yang menemukan pengaruh positif transparansi terhadap kinerja. Lalu yang terakhir, fungsi pemeriksaan intern itu berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengawasan dan penilaian risiko yang baik membantu meningkatkan efektivitas kerja dan memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan aturan. Hasil ini mendukung penelitian Jitmau et al. Di tahun 2017. Lalu yang selanjutnya itu ada kontribusi. Kontribusi dari penelitian ini itu ada 3. Yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Lalu selanjutnya ada keterbatasan penelitian. Penulis menyebutkan beberapa keterbatasan sebagai berikut. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Lalu saran peneliti selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat disampaikan antara lain itu ada 2. Yang pertama dan yang kedua.
Lalu yang terakhir mengenai implikasi. Implikasinya di sini ada praktis dan juga akademik. Implikasi praktis bagi pemerintah daerah dan juga SKPD itu ada 3. Yang pertama, memperkuat akuntabilitas terutama dalam sistem pelaporan, akuntansi kinerja, dan mekanisme pertanggungjawaban agar kinerja dapat diukur secara objektif. Yang kedua, meningkatkan fungsi pemeriksaan intern dengan menambah kapasitas auditor internal, melakukan evaluasi rutin, dan menindaklanjuti hasil audit secara konsisten. Dan yang terakhir itu meningkatkan kualitas transparansi tidak hanya secara formalitas, akan tetapi juga dari sisi isi dan keterbukaan informasi publik agar dapat memberi dampak nyata terhadap kinerja organisasi. Dan yang kedua dari implikasi ini mengenai implikasi akademik, yang mana peneliti selanjutnya itu dapat mereplikasi penelitian ini di daerah lain dengan menambah variabel seperti kompetensi sumber daya manusia, budaya organisasi, teknologi informasi, dan partisipasi publik untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Pembahasan yang terakhir yaitu analisis artikel yang berisikan 5 poin. Yang pertama, berisi apakah artikel tersebut? Menurut kami, artikel ini membahas mengenai pengaruh akuntabilitas publik, transparansi publik, dan fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah daerah dengan fokus penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD di Kota Surabaya. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah. Penulis menjelaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan bagian penting dari pemerintahan yang bersih, sedangkan fungsi pemeriksaan intern menjadi alat pengawasan agar pelaksanaan kegiatan pemerintah tetap sesuai dengan aturan. Melalui pendekatan kuantitatif dan analisis regresif, penelitian ini mencoba memberikan bukti empiris bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat memperkuat kerja organisasi publik di tingkat daerah. Lalu yang kedua, apa yang ditemukan? Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas publik dan fungsi pemeriksaan intern ternyata berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Artinya, ketika instansi pemerintah bisa mempertanggungjawabkan pekerjaannya secara terbuka dan memiliki sistem pengawasan internal yang kuat, maka kinerjanya juga meningkat. Namun, temuan menariknya justru ada pada variabel transparansi publik yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah. Ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi saja belum cukup untuk menjamin peningkatan kinerja. Bisa jadi karena transparansi di banyak instansi pemerintah masih bersifat formalitas, belum sampai pada tahap transparansi yang benar-benar dimanfaatkan masyarakat untuk menilai atau mengawasi kinerja pemerintah. Yang ketiga yaitu apa kekurangan artikel tersebut. Di sini ada 3. Yang pertama, instrumen pengumpulan data hanya berupa kuesioner tanpa wawancara atau observasi lapangan. Ini membuat hasilnya lebih bersifat persepsi daripada kondisi objektif. Yang kedua, penelitian ini juga hanya menguji 3 variabel. Padahal faktor yang memengaruhi kinerja pemerintah daerah sangat banyak, misalnya kepemimpinan, budaya organisasi, motivasi pegawai, dan pemanfaatan teknologi. Yang terakhir, di sisi pembahasan, analisis teorinya masih agak deskriptif dan belum terlalu dalam menjelaskan mengapa transparansi tidak berpengaruh. Lalu poin yang keempat yaitu mengenai apa sih yang menjadi kekuatan artikel tersebut. Nah, meski ada kekurangan, artikel ini mempunyai beberapa hal yang kuat yang patut diapresiasi. Yang pertama, penelitian ini relevan dengan isu pemerintah saat ini, terutama soal akuntabilitas dan transparansi publik yang terus digalakkan. Lalu yang kedua, penulis itu menggunakan dasar teori yang kuat, yaitu agensi teori, yang menjelaskan hubungan antara masyarakat dan juga pemerintah. Ini memberikan kerangka pikir logis bahwa para pemerintah itu perlu diawasi agar tidak menyimpang dari tujuan. Metode penelitian kuantitatifnya itu jelas dan juga lengkap, mulai dari uji validitas, reliabilitas, hingga asumsi klasiknya. Nah, yang keempat ini, artikel ini juga memberikan gambaran empiris yang konkret tentang kondisi di pemerintahan daerah, sehingga bisa dijadikan referensi bagi akademisi maupun pembuat kebijakan nantinya. Lalu poin yang kelima, yaitu apa sih tindak lanjut penelitian topik yang terkait dengan artikel tersebut. Nah, dari hasil dan keterbatasannya, penelitian ini masih membuka banyak sekali peluang untuk dikembangkan. Bahwa para pemerintah itu perlu diawasi agar
probabilitas, hingga asumsi klasiknya. Nah, yang keempat ini, artikel ini juga memberikan gambaran empiris yang konkret tentang kondisi di pemerintahan daerah, sehingga bisa dijadikan referensi bagi akademisi maupun pembuat kebijakan nantinya. Lalu poin yang kelima, yaitu apa sih tindak lanjut penelitian topik yang terkait dengan artikel tersebut. Nah, dari hasil dan keterbatasannya, penelitian ini masih membuka banyak sekali peluang untuk dikembangkan. Peneliti selanjutnya itu bisa, yang pertama ya, memperluas objek penelitian ke daerah lain agar hasilnya itu lebih relevan. Lalu yang kedua, menambah variabel baru seperti kepemimpinan, integritas aparatur, budaya organisasi, atau sistem informasi akuntansi yang mungkin mempunyai pengaruh lebih besar terhadap kinerja. Lalu yang ketiga, menggunakan pendekatan campuran atau mixed methods agar hasilnya itu lebih komprehensif. Misalnya, menggabungkan kuesioner dengan wawancara atau observasi lapangan. Lalu yang keempat, meneliti aspek implementasi kebijakan transparansi. Misalnya, bagaimana sih keterbukaan informasi itu benar-benar digunakan oleh masyarakat ataupun media untuk mengawasi kinerja pemerintah. Lalu yang kelima nih, kami punya usulan judul, yaitu seperti mengembangkan penelitian serupa pada bidang yang lebih spesifik. Misalnya, analisis pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan audit intern terhadap kinerja lembaga pendidikan pemerintah. Sekian pembahasan mengenai hasil analisis artikel kuantitatif yang sudah kami review. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.